Makan daging unta membatalkan wudu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 22. Pembatal wudu. Ya. Pembatal wudu. Wudu akan batal kalau terjadi hal-hal yang akan kita bicarakan ini. Batal itu apa itu? Batal itu rusak. Batal itu hancur. Ya. Habis. Sama dengan tidak berwudu. Nah, itu batal. Pertama, buang angin atau kentut itu membatalkan wudu. Buang angin yang jelas ditandai dengan bunyi atau aroma. Bunyinya atau atau aroma, kecium aroma yang tidak sedap, ya, itu bisa membatalkan wudu. Ini disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang ragu-ragu. Ini orang yang masuk angin, orang yang perutnya tidak bersahabat, ya. Biasakan bunyi-bunyi itu perut, ya. Uduk saya batal nggak ya? Uduk saya batal nggak ya? Ragu-ragu. Jawab Nabi, amati satu di antara dua. Satu, adakah bunyinya? Atau adakah aromanya, baunya? Kalau tidak ada bunyi, tidak ada aroma, wuduknya tidak batal. Ya, kadang-kadang ketika kita menahan, apalagi dalam sholat ya, kita tahan, dia lari ke dalam, perut yang berbunyi, ya, itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu larinya keluar, ya, itu yang membatalkan wudhu. Nah, ini penting bagi yang bermasalah dengan perut yang kembung, masuk angin. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar, BAK atau BAB, dua-duanya membatalkan wudhu, ya, dua-duanya membatalkan wudhu, baik sedikit apalagi banyak. Yang ketiga, tidur nyenyak. Tidur nyenyak ditandai dengan mendengkur atau keluarnya air di mulut, ya, keluar air di sini, ini menandakan tidur nyenyak. Sebaliknya, kalau tidur tidak nyenyak itu tidak batal wudu, ya. Kita duduk dari maghrib menunggu isya, mendengar kajian, mendengar ceramah. Nah, angguk-angguk gitu ya. Tapi kita tidak tidur pulas. Di sini miler nggak turun. Nah, maka wudhunya tidak batal. Kalaupun kita tidak wudhu, langsung sholat saja nggak masalah. Tapi kalau kita wudhu juga itu lebih baik. Nah, itu tentang tidur. Jadi tidur nyenyak itu yang batalkan wudhu. Kalau tidurnya tidak nyenyak, tidak pulas, itu tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya, dalam kondisi hilang akal sehat seperti pingsan, apalagi gila, ya, pingsan, mungkin pingsan karena penyakit atau pingsan karena dibuat-buat.
Ada pingsan buat-buat Ustaz, ada. Overdosis narkoba. Ya. Overdosis narkoba, ya teler pingsan. Maka ketika itu wuduknya batal. Apalagi gila. Gila yang benar-benar gila. Kalau gila nggak ada yang dibuat-buat. Habis dicoret-moret masjid, itu ngaku gila. Habis ditikam orang, ngaku gila. Itu gila yang dibuat-buat namanya. Ini gila benaran. Itu membunuh, batalkan wudu. Dalam kondisi hilang akal sehat seperti gila dan pingsan. Yang kelima, membatalkan wudu juga menyentuh kemaluan secara langsung. Baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain. Ya, ibu-ibu yang punya anak kecil lagi nyebokin anak, ya, nyentuh kemaluannya kan? Ya. Secara langsung, maksudnya apa? Tangannya tidak dialas. Tapi kalau dialas tangannya, nggak batal wudu. Kita gatal lalu menggaruk, ya, pakai kain, digaruk itu, atau di luar kain, di celana, di rok, nggak masalah. Tapi kalau langsung tanpa dialas, itu membatalkan wudu. Nah, kemudian yang dimaksud langsung juga dengan batin telapak tangan. Mana yang batin? Yang putih ini. Kalau dengan punggungnya gimana? Nggak batal wudu. Ketika kita gatal digaruk dengan punggungnya, punggung telapak tangan gitu, nggak batal wudu. Tapi dengan dalamnya itu batal wudu. Ini yang dimaksud secara langsung. Dalilnya kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu karena wudunya sudah batal. Hadis diriwayatkan oleh Basarah binti Safwan, diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ashabus Sunan dan lainnya. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Yang keenam, ini jarang-jarang kita ini, makan daging onta. Siapa tahu berangkat haji, entah, berangkat umroh, lalu di sana disuguhi daging onta, otomatis wudu kita batal. Ya, makan daging kambingnya mana? Daging kambing nggak masalah. Ya. Walaupun Arab, jadi tidak semuanya Arab itu unggul, ya. Tidak semuanya Arab itu unggul. Mentang-mentang onta di Arab, nah lalu lebih bagus enggak? Ya, makan daging kambing enggak batal wudu, makan daging onta batal wudu. Sholatlah di kandang kambing, jangan sholat di kandang onta, kata Nabi SAW. Ya, itu tuh ada hikmah-hikmah tersendiri yang nanti akan kita bicarakan pada kesempatan yang lain. Makan daging onta membatalkan wudu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Samarah radhiyallahu an, bahwa suatu ketika ada seorang bertanya kepada Rasul, apakah saya perlu berwudu setelah makan daging kambing? Rasul menjawab, kalau kau mau silahkan berwudu, kalau kau tidak berkenan enggak berwudu juga enggak apa-apa. Ada yang bertanya, apakah saya harus berwudu setelah makan daging kambing? Kalau mau, wudulah. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Menandakan tidak batal wudu setelah makan daging kambing. Setelah nyate di luar, itu tidak batal wudu. Lalu orang tersebut bertanya lagi, bagaimana kalau habis makan daging onta? Beliau menjawab, berwuduklah kamu sehabis makan daging onta, kata Nabi. Yang menunjukkan makan daging onta membatalkan wudu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, sahih. Jadi
Kalau ke Saudi pergi haji dan umroh, ya, perhatikan daging apa yang dimakan. Kalau daging unta, ya, wuduknya diulang kembali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim